Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sri Dewi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Jambi, Program Studi Manajemen, nomor induk mahasiswa C1B019035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fadil Alarianisa. NIM saya C1B019037, Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salani Ramadan. Saya mahasiswa Universitas Jambi. Nomor induk mahasiswa saya C1B019036. Nama saya Rehneng Roha dengan NIM C1B019050 Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Trisna Zurita dengan nomor induk mahasiswa C1B019084. Saya berkuliah di Universitas Jambi, jurusan manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hak asasi manusia, yang dimana pengertian hak asasi manusia atau HAM itu sendiri adalah hak yang melekat pada diri manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Sejarah lahirnya hak asasi manusia atau HAM ini diilhami oleh Piagam Besar atau Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Piagam ini antara lain mencanangkan bahwa raja yang semula memiliki kekuasaan yang absolut menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum. Lahirnya piagam itu menjadi langkah awal pelaksanaan hak asasi manusia, yaitu jika raja melanggar hukum, maka ia harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen. Dengan kata lain, sejak saat itu telah dinyatakan bahwa raja terikat dengan hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat. Walaupun pada saat itu kekuasaan untuk membuat undang-undang lebih banyak di tangan raja. Lahirnya Magna Carta selanjutnya diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret, dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689, yang intinya adalah bahwa manusia harus diperlakukan sama di hadapan hukum, atau dikenal juga dengan istilah equality before the law. Prinsip ini memperkuat dorongan timbulnya supremasi di negara hukum dan demokrasi. Perkembangan hak asasi manusia selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence di Amerika Serikat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang HAM dalam Islam. Hukum dan HAM demokrasi dalam Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam atau dari dasar hukum Islam. Adapun konsepsi hukum dan HAM demokrasi dalam Islam, dasar kerangkanya ditetapkan oleh Allah. Hukum HAM dalam Islam mengatur hak-hak manusia dari semua umur, mulai dari anak-anak hingga tua, dan apa saja yang menjadi keutamaan atau kewajiban setiap umat. Misalnya, kewajiban sebagai anak, kewajiban suami terhadap istri dalam Islam, sebagai istri, sebagai pemimpin. Sedangkan dalam hal demokrasi, hukum demokrasi dalam Islam berhubungan dengan organisasi atau kepemimpinan untuk mencapai keadilan dan tujuan bersama yang sesuai dengan syariat Islam. Tentang hal ini, secara tegas Al-Quran menyatakan bahwa manusia adalah puncak ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, manusia dengan segala kelebihan dan kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan berhak mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 hak asasi manusia dalam ajaran Islam. Yang pertama, hak hidup. Dalam pandangan Islam, hidup adalah pemberian Allah SWT kepada manusia. Karena itu, hidup merupakan hak manusia. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh orang-orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan satu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan." Quran Surat Al-Isra
surah ke-17 ayat ke-33. Yang kedua, hak menikmati hidup. Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada manusia agar ia menjalaninya dan menikmatinya. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan apa yang ada di sekitar manusia untuk dipergunakan dan memudahkan jalan baginya untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhannya. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkap untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepaskannya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Quran Surat Al-Ma'idah surah ke-5 ayat ke-4. Yang ketiga, hak kebebasan beragama. Al-Quran mengakui kebebasan beragama dan menganggapnya sebagai hak manusia, hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik mungkin, serta membekalinya dengan akal dan kemampuan untuk mengetahui dan sekaligus membedakan yang baik dan mana pula yang buruk. Allah berfirman, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah surah kedua ayat ke-256. Yang keempat, hak atas pendidikan. Pentingnya ilmu pengetahuan yang telah digariskan Al-Quran sejak pertama kali dibawakan dapat dikatakan sebagai bentuk pengakuan akan hak untuk mendapatkan pendidikan. Allah berfirman, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu adalah Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam atau alat tulis. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq surah ke-96 ayat ke-1-5. Yang terakhir, yang kelima, hak akan persamaan. Al-Quran menetapkan persamaan di antara manusia dalam sebuah ayat yang mansyur, jelas dan tegas, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seseorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan suku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-13. Ada banyak definisi menurut para ahli. Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. Menurut Abdurrahman Wahid, nilai pokok demokrasi adalah kebebasan, persamaan, musyawarah, dan keadilan. Kebebasan artinya kebebasan individu di hadapan kekuasaan negara dan adanya keseimbangan antara hak-hak individu, warga, dan hak kolektif dari masyarakat. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Rehan dengan Roha. Dalam Islam sendiri, dikenal prinsip syura atau musyawarah, ijtihad dan ijma atau konsensus atau pemufakatan. Prinsip-prinsip tersebut sedikit banyak terdapat kesamaan atau kesesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, yang menjadi pembeda utama antara keduanya adalah semua yang dilakukan dan diputuskan dalam syura akan selalu didasarkan
pada hukum Allah. Dalam hal ini merujuk kepada Al-Quran dan hadis, serta tidak boleh bertentangan dengan keduanya sedikit pun. Sedangkan demokrasi pada umumnya bukan berdasarkan suara Tuhan, tapi berdasarkan suara terbanyak. Jika demokrasi diartikan sebagai suatu sistem yang memberikan kebebasan penuh bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka sebagai bagian dari hak asasi manusia, maka dalam hal ini Islam tidak bertentangan dengan demokrasi. Tentu hal ini bisa jadi bertentangan dengan Islam. Sebagai misal, jika mayoritas rakyat menghendaki seks bebas atau pernikahan sejenis disahkan atau diperbolehkan, tentu hal ini berlawanan dengan Islam. Dalam ajaran Islam, hukum, HAM, dan demokrasi dengan jelas disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, manusia sebagai khilafah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Apabila ia selalu berpegang teguh pada aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah penyampaian. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.